Nah, sesuatu yang membatalkan wudhu tidak berhenti sampai sini. Ayatnya diteruskan. Ayatnya diteruskan. Jika Anda ingin pergi untuk buang hajat, misal, ya, mohon maaf, keluar dari ya tempat-tempat yang normal dianggap bermasalah, ya, misal dari tempat-tempat keluarnya, apakah buang air kecil, buang air besar, keluar angin dan sebagainya. Bahasa Qurannya sopan sekali. Jika Anda pergi ke toilet, ke tempat untuk buang hajat, itu bisa menghadirkan segala jenisnya, segala jenisnya. Itu pasti membatalkan wudhu. Aula mastumun nisa, atau sengaja bersentuhan langsung, ya, sengaja, ada niat kesengajaan. Beda antara lamasa, masa dengan lamasa, itu lain. Awas, Anda mesti hati-hati ya. Jadi ada lamasa, lam, mim, sin. Baik, tolong menyesuaikan sekiranya tidak terlihat, nanti coba digambarkan saja ya. Insya Allah saya tidak hapus. Pertama ada lamasa, gini, lamasa. Ini. Kalimat kedua ada lamasa. Dan kalimat ketiga ada massa. Massat humul ba'sa wa dharra. Ya. Ini misal kita temukan di Qurannya tadi, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Yang ini kita temukan di Quran surah kedua ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Ini satu akar dengan ini. Cuma bedanya, kalau yang ini lamasa itu sentuhan langsung. Ya, bisa kulit dengan kulit, bisa pakaian misalnya dengan pakaian yang lainnya. Ya, umumnya sih kulit dengan kulit, satu sentuhan. Ya, tapi lamasa di sini belum tentu ada unsur kesengajaan. Sentuhan aja misal. Ya, seperti yang terjadi misal, maaf, dalam tawaf ya. Tawaf kan kemudian Anda berputar-putar dalam situasi yang padat, tiba-tiba ada gesekan dan sebagainya, ada sentuhan, itu lamasa namanya. Jelas di sini? Tapi kalau lamasa, ini emang udah niat nyentuh. Sudah berniat menyentuh, sengaja ada sentuhan di sini. Aula mastumun nisa, atau sengaja punya niat menyentuh pasangannya. Sehingga dengan ada niat ini, kesengajaan, ada hasrat tumbuh dalam jiwanya. Kalau sudah ada hasrat semacam ini, maka itu berpengaruh pada wudhunya, batal wudhunya. Jelas ya? Kalau massa begini, massa itu artinya sentuhan yang terjadi tanpa kontak fisik. Tanpa kontak fisik. Ya, misal Anda melihat sesuatu tayangan di televisi yang mengharukan, tiba-tiba hati tersentuh, kemudian tiba-tiba menangis, ya? Nah, itu massa namanya. Ada orang yang diuji dengan musibah, menyentuh pada jiwanya. Ada langsung pada dirinya, ada pada orang lain. Kita lihat saudara kita di Aleppo, di Rohingya, diuji, tiba-tiba kita menangis, kita bersedih, kita berdoa, itu massa, sentuhan. Ada pada orang lain, ada pada diri kita. Tapi ini pun bisa masuk pada konteks yang negatif. Ada orang melihat misalnya tayangan yang tidak boleh dilihat, gambar-gambar yang tidak tepat, atau membayangkan sesuatu sehingga muncul sentuhan pada jiwanya yang bisa membatalkan wudhunya. Jelas di sini? Nah, kalau terjadi hal-hal semacam ini, maka itu mutlak, batal wudhunya. Diulang. Jelas ya? Kalau batalnya dalam hal-hal yang dibenarkan, maka tidak ada dosa baginya. Cuman batal saja, dia mengulang wudhu. Tapi kalau batalnya diakibatkan oleh maksiat, maka selain batal, dia pun berdosa. Dan dia harus bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosanya. Jelas di sini? Baik, hati-hati. Kadang-kadang saya pernah temukan orang-orang iseng. Ya, ada pertemuan, misalnya reuni, ada kumpul macam-macam, laki-laki perempuan berwudu, ditungguin, ayo sini, ayo sini, ayo sini, gitu kan? Tiba-tiba keluar pegang gitu, itu nggak boleh. Ya, yang dipegangnya nggak batal karena dia nggak berniat. Cuman yang megangnya dia berdosa.